anak-anaknya, kamu harus rajin ke komuninya, rajin ngajinya, rajin sholatnya. Teman, lihat tumpukan koin-koin ini. Dengan koin-koin yang kami pegang ini, kami bisa berbagi kepada sesama. Koin yang berasal dari donasi atau sumbangan relawan dan orang-orang yang masih sekolah disisihkan dari uang jajannya, lalu dikumpulkan untuk diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sekarang, baik sekarang maupun nanti ke depannya, itu akan menjadi berkah untuk kita, terutama para penerima manfaat dari Laskar. Nilai koinnya memang sangat kecil, mulai dari 200, 500, sampai 1.000 rupiah, teman. Tapi kalau dikumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit dan bernilai besar bagi yang menerimanya. Dari koin ini, sudah banyak teman-teman yang membutuhkan terbantu untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ya saeutik titipan ti anak-anak. Seorang laskar tidak takut berjuang. Seorang laskar tidak takut kekurangan. Dan seorang laskar tak pernah capek untuk peduli dengan sesama. Berbagi sedikit, walau sang laskar juga kekurangan. Dan kami adalah Laskar Koin 1000 itu, pejuang kemanusiaan anak-anak. Yang dengan Cipinang Gading nanti ikut sama Pak David sama ya, nanti dibagikan di split. Para penerima manfaat dari Laskar. Panas matahari yang terik menemani perjalanan kami hari ini. Setiap 1 bulan sekali, kami rutin melakukan aksi sosial loh teman. Mulai dari membagikan nasi kotak, paket sembako, khitanan massal, santunan duafa, dan beasiswa santri. Nah, hari ini kami akan membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu di dekat pondok. Oh iya, sebelumnya teman-teman sudah mendengar kata Laskar Koin 1000 kan? Nah, Laskar Koin 1000 itu komunitas yang fokus membantu masyarakat kurang mampu di Kota Bogor. Sebagian besar anggotanya anak-anak. Ya, kami adalah relawan cilik. Bentar mau tinggal ke bumi nama Saodah. Oh, benar. Saodah namanya. Kamu kayak di situ dah. Mohon. Udah, ini ibunya kamu. Iya. Ya. Ya punya. Langsung di kantor dia punya. Assalamualaikum. Seperti artinya, relawan atau sukarelawan merupakan orang yang suka membantu tanpa paksaan. Tidak hanya berupa materi, teman. Waktu, tenaga, dan pikiran bisa kami bagikan loh. Ya saeutik titipan ti anak-anak. Relawan cilik Laskar Koin 1000 tidak pernah terpaksa untuk membantu sesama. Iya, maaf ya, cuma ngasih sedikit.
Semoga bermanfaat ya buat ibu sekeluarga. Nah, awal mula kami jadi relawan waktu kami suka mengaji dan ikut belajar di pondok pesantren. Dari guru mengaji kami tahu sebuah hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dan Ad-Daruqutni yang bilang kalau sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Dari situlah kami sadar kami harus bermanfaat bagi orang lain. Hadis ini teman, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong kepada sesama teman. Karena manusia satu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Kita tidak boleh mengabaikan saudara kita yang hidupnya kurang beruntung. Selain ngaji bareng, Kang Ajri sebagai pengajar dan pendiri Laskar Koin Seribu sering mengajak kami berwisata atau hanya sekedar makan bersama. Tujuannya tidak hanya makan bersama. Selesai makan, kami diajak membagikan makanan itu ke orang-orang di pinggir jalan, seperti pengemis, anak jalanan, dan pengamen. Pengalaman pertama turun langsung ke jalan untuk berbagi, senang sekali rasanya. Kami bertekad untuk terus berbagi dengan apapun yang kami punya. Kenapa ngajak anak-anak? Karena anak-anak itu unik, Mbak. Karena penanaman paling pertama itu di anak kecil. Karena kalau misalkan kita ngajak yang dewasa, akan jauh lebih sulit untuk diajak. Tapi kalau untuk anak-anak, sekalinya kita ajak dan mereka human interest-nya itu terbawa dan human interest-nya itu keluar, mereka tuh jauh lebih intens dibanding yang udah gede-gede gitu. Teman-teman tahu, ada cerita di balik nasi kotak ini sebelum menjadi nasi kotak atau paket sembako seperti yang kami bagikan. Setiap hari kami menyisihkan uang jajan. Koin 1000 kami kumpulkan ke dalam celengan masing-masing. Nah, dengan koin yang sudah terkumpul beberapa ratus ribu dalam sebulan, lalu kami belikan nasi kotak. Nasi kotak itulah yang sekarang bisa dinikmati orang-orang yang membutuhkan. Duduk di bangku awal sekolah menengah pertama, seragam baru, pelajaran baru, dan tentu saja teman-teman baru. Aku harus semangat di hari pertama sekolah. Perkenalkan teman, namaku Ariel. Aku salah satu relawan cilik di komunitas Laskar Koin 1000. Aku ingin sekali bisa sekolah sampai kuliah, sama seperti keinginan teman-teman lainnya. Aku sempat putus sekolah karena orang tuaku tidak punya banyak uang. Setelah lulus sekolah dasar, aku tidak bisa melanjutkan sekolah, teman. Aku bisa memakai seragam sekolah menengah pertama atau SMP seperti sekarang, membuat aku bersyukur sekali. Aku bisa lanjut sekolah berkat teman-teman Laskar Koin 1000 juga. Karena melihat semangatku untuk sekolah, mereka membantu pendidikanku. Rumahku terletak di Desa Sukasari, Bogor, teman. Sebuah perkampungan yang berada di bantaran sungai. Jadi, lokasi rumahku berada di bawah. Setiap hari, aku harus naik turun tangga ini untuk menuju jalan raya. Naiknya pelan-pelan saja ya, teman. Sekolahku dekat kok.
hanya 10 menit saja dari rumah dengan berjalan kaki. Pelajaran bahasa Indonesia dimulai. Aku akan mengerjakan tugas secepat kilat. Oh iya, itu tadi hanya ungkapan kok teman. Karena kami sedang belajar tentang majas. Majas merupakan gaya bahasa yang sifatnya kiasan atau bermakna konotasi. Yang lain yang memiliki benda yang memiliki kemiripan sifatnya. Hari ini aku ada jadwal piket. Sebelum pulang, aku harus membersihkan kelas dulu nih teman, supaya kelas bersih dan kita bisa nyaman belajar keesokan harinya. Penghasilan ayahku sebagai buruh bangunan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga teman. Aku, ibu, dan 7 saudaraku. Tapi meski kekurangan, niatku berbagi kepada sesama tidak akan terhenti. Setiap hari, aku menyisihkan uang jajan koin 1.000 atau 2.000 untuk ditabung ke dalam celengan kaleng ini. Dan setiap akhir bulan, celengan ini akan aku setorkan ke komunitas Laskar Koin 1.000. Oke, namanya tuh. Alhamdulillah. Inilah rumahku. Tidak besar memang, tapi cukup untuk tidur kami bersepuluh. Ya, aku adalah 8 bersaudara, ditambah ibu dan bapak. Kami bersepuluh tidur bersama di sini. Tidur rame-rame rasanya menyenangkan sekali. Kalau misalnya ngasih uang jajan, Riel nabung ya Riel. Dari sekarang, nanti kalau punya apa, jangan minta ke ibu, nabung gitu. Jadi misalnya pengen beli baju, beli sepatu, nabung dari sekarang. Mau 1.000, 2.000, nanti per bulan berapa jadinya, beliin sendiri gitu. Kayak yang di Kobong itu kan juga berbagi sama, ikutin kayak gitu. Itu ngajurinnya. Kalau aku misalnya dia mau nabung orang lain silahkan, nabung sendiri juga silahkan, di tabungan sekolah juga kan ada. Jadi kita niatnya diajarin, di rumah juga adanya banyak, kalau punya milik atau sesuatu rezeki harus berbagi walaupun sedikit-sedikit gitu, jangan serakah, dimakan sendiri jangan gitu. Sore hari paling asik main bola bersama teman-teman. Kami berlima pemain bola andalan di kampungku. Hari ini kami akan melakukan pertandingan final melawan kampung sebelah teman. Wah, teman-teman sudah menunggu kami di lapangan. Ramai sekali ya. Pertandingan akan segera dimulai. Aku menjadi kiper dan harus siap menjaga gawang dari serangan lawan. Ayo semangat teman-teman. Bola ditendang. Oper ke Alvin. Alvin menggiring bola. Salah sasaran. Bola dikuasai lawan. Bola digiring ke arah gawang. Bola ditembakkan ke gawang dan bola bisa dihalau oleh kiper saudara-saudara. Kembali lagi. Bola dikuasai Alvin. Alvin mengoper bola. Bola direbut lawan. Lawan menggiring bola. Bola direbut kembali. Alvin menggiring bola ke arah gawang dan gol! Sorak-sorai dari penonton membuat kami semakin semangat memberikan permainan terbaik kami untuk bisa menjadi pemenang. Beberapa kali usahaku berhasil untuk menjaga gawang ini. Meskipun hanya sebuah pertandingan bola antar kampung,
Kami sangat senang dan bangga teman, bisa lolos sampai final. Inilah kegiatanku setiap hari. Waktu bapak dan ibu tidak ada di rumah, akulah yang mengurus adik-adikku. Aku bukan anak paling besar teman. Ada kakak perempuanku namanya Gina. Tapi sudah beberapa bulan terakhir, kakak sakit di bagian mata, membuat ia sulit untuk melihat. Bahkan harus kutuntut saat berjalan. Mau tidak mau, saat bapak dan ibu pergi bekerja, aku harus menjaga saudara-saudaraku. Kalau ibu tidak masak, aku harus membeli lauk untuk adik-adikku agar mereka bisa makan. Berapaan emang teh? Daunnya berapaan? 1.000. Sama ini semuanya. Udah, boleh aja dah. Pakai sambal nggak? Pakai. Campur ya? Iya, emang mamanya kemana? Nggak masak, nggak tahu. Belum pulang kerja emang. Belum. Mah, Mah, ini gorengannya, buat makan. Itu. Aku bersyukur teman, melihat adik-adikku makan dengan lahap, meskipun hanya dengan gorengan. Tidak hanya Laskar Koin 1000 yang mengajarkanku arti berbagi. Di rumah, aku juga belajar untuk berbagi dengan saudara. Makanya, aku senang sekali menjadi bagian dari Laskar Koin 1000, karena aku bisa semakin bermanfaat untuk orang lain. Waktunya bermain bersama adik-adik. Hobi kami sama, sepak bola. Adik bukan cuma saudara, tapi bisa menjadi teman. Yah, sayang sekali lapangannya berlumpur. Pasti kaki akan menjadi kotor. Bisa kan, Jo? Bisa kok. Naik ke atas, naik ke sini. Di sini aja nih, mana ya? Air sungainya cukup deras nih teman. Jadi harus hati-hati ya saat berada di sungai. Sayang sekali nih teman. Sudah di sungai, tapi tidak ngojay alias berenang. Berenang sehabis main bola pasti rasanya menyegarkan. Biur, segar sekali. Saat berenang di sungai, kami memilih tempat yang airnya lebih tenang. Karena sangat berbahaya kalau berenang di arus yang deras. Bisa-bisa kita hanyut terbawa arus air. Hi, ngeri sekali. Tai berangkat dulu ya ke Kobong. Iya, hati-hati ya Rio, pulangnya jangan malam-malam, ngaji yang bener. Ya. Ya, Assalamualaikum ya. Tidak hanya berbagi, aku juga rutin mengaji di Pondok Pesantren Nurul Hidayah bersama teman-teman Laskar Koin 1000. Karena kita harus belajar nilai-nilai agama dengan baik untuk kemudian bisa mengamalkannya teman. Saat membaca Al-Quran, terdapat 10 pahala di setiap hurufnya teman. Makanya kita harus banyak-banyak mengaji ya, agar kebaikan menyertai kita. Assalamualaikum. Saatnya bongkar celengan.
Hari ini, aku akan menyetorkan uang koin yang sudah kutabung selama sebulan, teman. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi aku ikhlas kok. Bongkar celengan kegiatan yang seru. Saat menghitung satu persatu, ada perasaan bangga dan bahagia. Koin-koin ini, perjuangan kami menyisihkan uang jajan untuk menolong sesama. Tidak hanya sekedar menghitung uang, kami juga suka ngobrol untuk sekedar bercanda ataupun merencanakan misi kami selanjutnya. Iya, gara-gara kamu aku jadi nyanyiin eta wae kok aneh. Teman-teman pasti mempunyai sahabat. Kalau sahabatku namanya Anwar. Ia orang pertama yang mengajakku menjadi relawan cilik di Laskar Koin 1000. Kami melewati suka duka bersama, bermain, mengaji, dan menjadi relawan. Tapi aku sudah tidak bisa bersamanya lagi. Ria masih ingat sama Anwar, teman kamu. Sekarang Anwar udah nggak ada. Nah, kita alhamdulillah datang lagi ke sini untuk menghilangkan rasa kangen kita. Meskipun Anwar udah nggak ada, kamu harus rajin ke kobongnya, rajin ngajinya, rajin sholatnya. Jangan sampai Anwarnya udah nggak ada, harinya juga ikut nggak ada. Jadi harus terus rajin ibadahnya. Sekarang kita bacain Fatihah untuk Anwar. Al-Fatihah. Hanya doa yang bisa kupanjatkan agar ia selalu bahagia di sana. Persahabatan, anugerah terbesar dalam hidup. Aku bersyukur mempunyai teman-teman yang baik dan saling tolong-menolong. Meskipun Anwar sudah tidak bersamaku lagi, aku janji akan meneruskan perjuangan kami. Mengajak teman-teman untuk saling berbuat baik kepada sesama. Berbagi harus ikhlas, karena akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Berbagi berarti kebahagiaan. Semakin banyak kita berbagi dan membantu orang lain, semakin banyak juga orang yang akan bahagia.